Pagi Bumi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Vanessa dengan nomor NIM 2042070003 dan teman saya Kevin Christopher dengan nomor NIM 20420700004 dari jurusan D4 Perhotelan Internasional GTU. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik penduduk yang ada di negara Singapura dan juga negara Taiwan. Sebelum kami memulai kepada negara Taiwan, kami akan memulai dengan negara Singapura terlebih dahulu. Nah, pertama kami akan menjelaskan dari latar belakangnya, di mana negara Singapura ini merupakan negara tetangga di Indonesia dan juga negara pulau yang terletak di lepas ujung selatan dari Semenanjung Malaya. Selanjutnya, lokasinya ini tidak jauh dari garis Khatulistiwa, yakni sekitar 137 km utara Khatulistiwa. Jadi tidak heran jika negara Singapura ini sama seperti Indonesia yang memiliki iklim tropis. Selanjutnya, negara Singapura ini juga termasuk ke dalam negara kepulauan yang terdiri atas 63 pulau, termasuk pulau utamanya yaitu Pulau Singapura atau Pulau Ujong, yang jika diartikan dalam bahasa Melayu sendiri memiliki arti ujung daratan atau semenanjung. Dan yang terakhir adalah negara Singapura ini juga memiliki titik tertinggi, ini berada di Bukit Timah Hill dengan ketinggian mencapai 166 meter dari permukaan laut. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah dari negara Singapura. Singapura dimulai pada abad kedua Masehi, di mana pada awalnya Singapura merupakan bagian luar dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dengan nama Temasek. Pada abad ke-16 dan 19, negara Singapura sempat menjadi bagian dari Kesultanan Johor hingga akhirnya dijajah oleh Portugis. Pada tanggal 28 Januari 1819, kapal Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles berhasil mendarat di Singapura. Kemudian, ia ditugaskan untuk membangun pelabuhan di Selat Malaka oleh EIC atau East Indian Company. Setelah ia berhasil membangun pos tersebut, ia mengubah namanya menjadi Singapura. Pada tanggal 9 Agustus 1865, Singapura merdeka dengan presiden pertama mereka yaitu Yusof bin Ishak dan Perdana Menteri pertamanya Lee Kuan Yew. Pada tahun 1997, Singapura mendapatkan banyak tantangan mulai dari krisis ekonomi atau keuangan, ancaman teroris Jamaah Islamiyah, hingga pada akhirnya penyakit SARS. Kemudian pada tahun 2004, Lee Hsien Loong menjadi Perdana Menteri dan membuat rencana pembuatan kasino untuk membantu perekonomian negara dan pariwisata yang ada di Singapura. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik negara Singapura, di mana penduduk Singapura ini termasuk negara dengan penduduk yang terpadat di dunia dengan angka 5 juta jiwa. Lalu pertumbuhan yang ada di Singapura ini cukup pesat dengan angka 1,08% per tahunnya. Dan mayoritas penduduk Singapura ini merupakan suku Tionghoa yang mencapai 74,3%. Dan rata-rata tinggi orang Singapura ini untuk laki-lakinya adalah kurang lebih 170 cm dan untuk perempuannya adalah 160 cm. Dan kemudian musim di Singapura terdiri dari 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan atau penghujan. Selanjutnya, untuk di negara Singapura ini sendiri, mereka memiliki banyak agama dan juga etnis. Yang pertama, untuk etnis adalah etnis Tionghoa, yang itu mayoritasnya dengan angka 74,3%, etnis Melayunya 13,3%, etnis Indianya 9,1%, dan sisanya merupakan etnis Pakistan dan juga etnis lainnya seperti Eurasia dan Peranakan atau kaum keturunan. Untuk agamanya ini, walaupun mereka memiliki banyak agama, tapi mayoritas orang-orang sana tidak terlalu memikirkan adanya perbedaan agama yang di sana. Untuk agama yang paling banyaknya adalah agama Buddha, yaitu 33,2%, Kristen 18,8%, Confucius atau Konghucu 18,5%, Islam 14%, Tao dan agama lain 10%. Sebagian besarnya adalah Buddha dan Confucius yang digabungkan menjadi 50%. Untuk bahasa yang digunakan oleh penduduk Singapura ini, mereka menggunakan bahasa Melayu, bahasa Tamil, dan juga bahasa Mandarin. Namun untuk kegiatan formal dan dokumen resmi, mereka menggunakan bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris ini merupakan bahasa resmi yang ada di Singapura. Kemudian sistem mata pencarian utama yang ada di Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja di bidang industri, perdagangan, dan juga jasa keuangan. Penduduk Singapura yang bekerja di bidang pertanian jumlahnya hanya
berkisar 10% dari total penduduk dari Singapura. Hampir sebagian besar penduduk di negara kawasan Asia Tenggara bekerja sebagai petani, kecuali Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Untuk Singapura sendiri, lahan yang sangat terbatas membuat negara ini lebih fokus pada bidang industri dibandingkan bidang pertaniannya. Pengangguran di Singapura juga sangatlah sedikit. Pada data tahun 2001, dengan total tenaga kerja sebanyak 2,2 juta, hanya 1,9% yang tercatat belum memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran. Letak Singapura yang sangat strategis juga menjadi faktor pendorong majunya sektor perdagangan serta jasa yang ada di negara ini. Kasus perpolitikan juga sangat stabil dan menjadi alasan mengapa Singapura sangat diminati oleh negara luar untuk menjadi tempat investasi. Singapura menjadi lokasi penghubung industri barat yang hendak memasuki kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik penduduk Singapura. Yang pertama adalah etnis Tionghoa, yaitu etnis terbanyak di Singapura dengan angka 74,3%. Di mana karakteristik untuk ciri-ciri fisiknya, yang pertama mereka memiliki mata yang sipit, untuk kulitnya mereka warna kuning langsat, dan juga rambutnya berwarna hitam. Selain itu, mereka juga masih memiliki dialek satu bicara untuk mayoritas penduduk yang biasanya menggunakan bahasa Mandarin. Mereka juga biasanya merayakan festival-festival seperti Festival Imlek atau Chunjie, Festival Changgome atau Yuan Xiaojie, Chengbeng atau Qingmingjie, Festival Tuan U, atau yang biasa disebut sebagai Festival Bacang, lalu Kyungshu Festival, yang biasanya disebut sebagai Mooncake Festival, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua ada etnis Melayu sebesar 13,3%. Etnis Melayu memiliki kulit coklat kemerah-merahan dengan sedikit banyak kuning kecoklatan. Memiliki rambut yang hitam, lurus dan agak kasar. Tak berjanggut, dada dan badan tak banyak bulu. Perawakannya atau postur tubuhnya sama dengan orang Eropa, tetapi lebih kecil dari orang Eropa. Badannya kuat dan dengan dada bidang. Mukanya sedikit lebar dan cenderung datar. Dahinya agak bulat, alis tipis, dan hitam. Tulang rahang agak menonjol, mulutnya lebar, bibir tebal, tetapi tidak monyong, dagunya bundar. Lalu yang ketiga adalah etnis India dengan angka 9,1%. Di mana kita bisa tahu mereka memiliki kulit warna dengan warna kecoklatan, eksotis khas, dan kulit suku India ini berwarna coklat kemerahan yang menandakan mereka tidak pernah takut untuk berkontak langsung dengan matahari dan udara bebas. Dan jiwa yang mereka miliki juga jiwa yang bebas dan menyatu dengan alam. Selanjutnya, mata mereka berwarna hitam, di mana dengan bola mata mereka berwarna hitam ini menjadikan mereka terkesan seperti memiliki mata panda. Selanjutnya adalah tulang rahang mereka. Tulang rahang mereka ini menonjol, dan hal ini memberikan mereka bentuk wajah yang relatif lebar dan garis muka yang sangat jelas, tegas dan pemberani seperti jiwa-jiwa suku Indian. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari negara Taiwan. Latar belakang dari negara Taiwan. Yang pertama, Taiwan merupakan sebuah pulau yang dikenal dengan sebutan Ilha Formosa yang berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti pulau yang indah. Taiwan berada di Asia Timur, tidak jauh dari pantai Tiongkok dalam, mempunyai panjang wilayah sekitar 398 km dan lebar 144 km. Taipei atau Taiwan, negara ini menganut sistem pemerintahan semi-presidensial dengan Kepala Pemerintahan Republik Tiongkok atau Taiwan yang presidennya memiliki jabatan selama 4 tahun. Kemudian, memiliki 5 kota besar yang berada di Taiwan, yaitu Taipei sebagai ibu kota dari Taiwan, Taichung, Kaohsiung, Tainan, dan Taoyuan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah negara Taiwan, di mana negara ini dimulai pada abad ke-17, di mana pulau Taiwan ini dikolonialisasi oleh Belanda, suku Han, orang Hakka dari wilayah Fujian, dan Guangdong dari Tiongkok, daratan yang menyeberangi Selat Taiwan. Pada tahun 1642, Spanyol juga sempat datang ke Taiwan untuk membangun permukiman, namun mereka diusir oleh orang-orang yang udah di sana, yaitu mereka orang Belanda.
Dan lalu pada tahun 1662, loyalis dari dinasti Ming, Kong Xingye, yang telah kehilangan kekuasaannya di Tiongkok berhasil mengalahkan Belanda dan mendirikan basis operasi di pulau tersebut. Namun pada tahun 1683 mereka dikalahkan oleh pasukan Qing dan sebagian besar Taiwan menjadi bagian dari Kekaisaran Qing. Dan pada tahun 1895, setelah Perang Tiongkok dan Jepang, Kekaisaran Qing menyerahkan Taiwan ke Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dan selama Perang Dunia Kedua ini, Taiwan menghasilkan beras dan juga gula yang harus diekspor kepada Jepang dan menjadi basis untuk ekspansi Jepang ke Asia Tenggara dan Pasifik. Selanjutnya, pada tahun 1945, China mengambil alih Taiwan. Namun pada tahun itu tersebut, pemerintahan Tiongkok di bawah Kuomintang kehilangan kekuasaan pada saat Perang Saudara dan mundur ke Pulau Taiwan dan Chiang Kai-shek serta mendeklarasikan keadaan darurat militer. Taiwan ini menjadi negara satu partai selama 40 tahun di bawah pemerintahan Kuomintang, termasuk Kinmen, Wuchou, dan pulau seberang selat Taiwan yaitu Matsu. Mereka mengalami reformasi pada tahun 1980 yang menuntun kepada pemilihan presiden pertama mereka pada tahun 1996. Dan selama periode pasca perang ini, Taiwan mengalami pertumbuhan industrialisasi yang sangat pesat dan juga pertumbuhan ekonominya sangat pesat sehingga mereka dikenal sebagai salah satu 4 macan Asia dengan negara Singapura, Hong Kong, dan juga Korea Selatan. Karakteristik negara Taiwan. Yang pertama, Taiwan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu 23,57 juta jiwa, dengan pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu 0,2% dengan data 2010. Kemudian, mayoritas yang ada di negara Taiwan, yaitu suku Han mencapai 98%, kemudian suku Hoklo 70%, kemudian suku Hakka 14%, dan suku Tiongkok Daratan 14%. Selanjutnya, untuk musim, berbeda dengan Singapura, Taiwan memiliki 4 musim. Yang pertama musim semi, lalu musim gugur, musim dingin, dan yang terakhir adalah musim panas. Dan karena adanya 4 musim ini, perekonomian yang dimiliki oleh Taiwan dan Singapura jauh berbeda. Agama-agama yang ada di negara Taiwan. Buddha merupakan agama yang paling banyak pengikutnya di Taiwan, mencapai 70,4%, kemudian tidak beragama 24,2%, Islam 0,4% atau orang Hui, Kristen 5%, Protestan 3,1%, Katolik 1,6%. Di Taiwan adalah bahasa Hokkien Taiwan yang dituturkan oleh sekitar 70% dari populasi. Bahasa Hokkien adalah dialek lokal dari varietas bahasa Tionghoa yang berasal dari Fujian Selatan dan dituturkan oleh banyak orang Tionghoa perantauan di seluruh Asia Tenggara. Selanjutnya adalah perekonomian Taiwan. Dan perekonomian Taiwan ini berfokus kepada ekspor, di mana tujuan ekspor mereka adalah ke China dengan angka 27,1%, Hong Kong 13,2%, Amerika Serikat 10,3%, Jepang 6,4%, dan terakhir adalah Singapura 4,4% berdasarkan data yang ada dari tahun 2012. Taiwan ini telah mengubah dirinya dari sebuah pulau yang terbelakang berpusat pada pertanian menjadi kekuatan ekonomi yang memimpin dalam produksi barang-barang teknologi tinggi. Dan Taiwan ini tetap berorientasi kepada ekspor, jadi mereka bergantung pada rezim perdagangan terbuka yang ada di dunia. Dan mereka juga rawan terhadap penurunan ekonomi dunia. Selanjutnya, komposisi ekspor juga berubah dari hasil pertanian menjadi bahan sektor industri, di mana sektor industri elektronik merupakan salah satu sektor terpenting yang ada di Taiwan. Dan mereka juga merupakan penerima investasi terbesar dari Amerika Serikat. Komoditas yang diekspor oleh Taiwan ini ada elektronik, mesin, komputer, kimia organik, dan juga logam berdasarkan data 2014. Karakteristik penduduk Taiwan. Yang pertama ada etnis Amis, merupakan etnis terbesar yang ada di Taiwan, yang memiliki persentase 37,5%. Suku Amis sebagian besar adalah nelayan, karena lokasi mereka sangat dekat dengan pesisir pantai. Terus, nama Amis juga memiliki arti yang berarti utara. Kemudian, upacara adat terpenting adalah Harvest Festival,
atau festival panen. Festival panen Amis diadakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan mereka kepada para dewa dan berdoa untuk panen di tahun mendatang. Itu terjadi setiap Juli hingga Desember. Etnis selanjutnya adalah etnis Paiwan, yaitu etnis terbesar kedua setelah etnis Amis dengan angka 17,8%, di mana orang-orang Paiwan ini hidup di bagian selatan pegunungan tengah di Taiwan. Suku Paiwan memiliki upacara yang unik, yaitu upacara Masaru dan juga upacara Malapek. Masaru ini adalah perayaan panen beras, sementara untuk perayaan Malapek ini merayakan nenek moyang atau dewa-dewa mereka. Untuk etnis ini, mereka dibagi ke dalam dua subkelompok, yaitu Raoval dan juga Butsu. Etnis yang ketiga adalah etnis Atayal atau Formosa. Etnis ini merupakan terbesar ketiga yang ada di Taiwan. Mereka juga memiliki ciri khas di wajahnya, yaitu memiliki tato. Mereka juga lihai atau jago dalam hal menenun. Jika seorang wanita dianggap siap menjalin rumah tangga, begitu juga dengan pria. Dan kemudian pria mampu membawakan kepala manusia, berarti dia siap menikah. Kepala yang dibawakan suku Atayal sebagai mas kawin akan menunjukkan kejantanan seorang pria. Kepala yang dipersembahkan sebagai mas kawin bukanlah kepala sembarangan, melainkan kepala dari musuh dari suku Atayal sendiri. Yang terakhir adalah etnis Austronesia. Pada awalnya, negara Taiwan ini penduduk aslinya merupakan etnis Austronesia. Namun penduduk etnis Austronesia ini terpapar di seluruh dunia, tidak hanya di Taiwan, namun ada juga di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan juga masih banyak lainnya. Untuk ciri-ciri fisiknya, kita bisa lihat adalah mereka berkulit coklat atau sawo matang, yang cenderung berminyak, lalu matanya yang lebar, bola matanya yang berwarna hitam, dan juga rambut hitam lurus hingga bergelombang. Terima kasih Bu Mimi dan teman-teman telah mendengarkan presentasi kami mengenai karakteristik penduduk yang ada di Taiwan dan juga Singapura. Saya Kevin Christopher. Saya Vanessa. Kami pamit undur diri. Terima kasih.